menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di program Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Bersama saya Rio Brahma yang akan menjadi moderator di acara pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini saya berjumpa dengan teman-teman dari Pontianak, Kalimantan Barat. Halo, apa kabar teman-teman Kalimantan Barat? Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Baik, bercerita tentang acara ini tentunya ada latar belakang yang perlu saya sampaikan ini ya, untuk yang mendasari bagaimana acara ini bisa berlangsung. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ini berkembang sangat pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet di berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai di 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 meningkatkan partisipasi digital masyarakat. Nah, di dalam peta jalan tersebut dirumuskan juga 4 kerangka yang menyusun kurikulum literasi digital, yaitu ada digital skills, digital ethnic, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau internet yang benar melalui program implementasi literasi digital di daerah 34 provinsi dan 514 kabupaten maupun kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik teman-teman, sebelum memulai acara ini izinkan saya untuk menjelaskan dulu untuk tata tertib yang perlu ditaati ya. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dan mematikan mic atau di-mute, tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video dan tidak diperkenankan untuk coret-coret layar. Tidak diperkenankan juga untuk menyela pada saat narasumber berbicara dan mengerjakan pretest dan juga post-test. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab, kemudian peserta akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan diberikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store maupun di Google Play. Baik teman-teman, di hari Senin ini untuk menambah semangat kita dan juga bentuk rasa patriotisme kita terhadap bangsa ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza yang akan dilanjutkan oleh arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joko Widodo, semoga di visi periode yang kedua ini tercapai dan kebutuhan internet untuk seluruh masyarakat Indonesia terpenuhi sampai dengan pelosok-pelosok tentunya ya. Baik teman-teman, semangat tentunya hari ini akan menerima banyak sekali insight, banyak sekali wawasan yang akan diberikan kepada keempat narasumber yang benar-benar ini adalah sosok-sosok yang inspiratif. Baik, sudah hadir 4 narasumber yang sudah siap untuk memaparkan materi-materinya ya. Saya perkenalkan dulu. Untuk yang pertama nanti dari digital skill, ini akan membahas tentang keterampilan dasar perangkat lunak dan juga keras serta penggunaannya. Yang akan disampaikan oleh Kak Denny Sutrisno, beliau adalah founder kuburayanews.com dan juga instruktur Yale of Communication ya. Baik, dan untuk yang kedua nanti ada digital ethnic, akan membahas tentang filter informasi, stop penyebaran hoax, yang akan disampaikan oleh Kak Morteza Mutahari, Eskom MTI. Beliau adalah dosen teknik informatika Untan. Baik, dan untuk yang ketiga nanti akan ada dari digital culture, literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital, yang akan disampaikan oleh Kak Niputu Dwi Ferayanti Utami, professional public speaker, lecturer, entrepreneur, and CEO of Public Speaking of Bali. Dan juga nanti yang keempat ada digital safety yang akan disampaikan oleh Kak Adi Warna Hakim, memahami pinjaman online yang aman dan juga legal. Beliau adalah fintech enthusiast dan juga founder abangdesa.com. Baik, keempat narasumber sudah siap untuk memaparkan materinya. Bagi teman-teman semuanya silahkan pilih posisi yang nyaman tentunya ya, karena sampai dengan 2 jam ke depan kita akan menerima materi dengan baik. Posisinya nyaman, semoga juga sambungan internetnya ini benar-benar oke ya pada saat acara ini ya. Dan bagi Anda yang nanti setelah pemaparan materi dari masing-masing narasumber, jangan dipotong ya untuk ininya ya, untuk pada saat narasumber memaparkan materi. Nanti apabila mau bertanya, kita kasih sesi tanya jawab di akhir acara. Nah, untuk sesi tanya jawab ini silahkan aja dengan formatnya adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone dan juga email. Baik, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga email. Nanti akan kita baca, untuk 10 orang yang beruntung akan mendapatkan pulsa, masing-masing adalah Rp50.000. Nah, itu tadi ya. Jadi nanti bertanya di sesi untuk tanya jawab ya. Baik, dan juga posting keseruan acara ini di Instagram kalian. Jangan lupa ditambahkan hashtag, yaitu jangan lupa ditambahkan hashtag adalah siberkreasi. Dan juga, sebentar, untuk siberkreasi dan... Baik, untuk siberkreasi lead di Kalimantan dan juga jangan lupa untuk di-follow siberkreasi dan juga lead di Kalimantannya ya. Baik, jangan lupa ditambahkan hashtag untuk 10 orang nanti yang beruntung juga akan kita pilih untuk mendapatkan pulsa masing-masing adalah Rp50.000. Baik, kita langsung saja hadirkan untuk narasumber kita yang pertama. Silahkan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah boleh. Baik, Kak Denny Sutrisno. Halo, selamat pagi Kak Denny, apa kabar? Selamat pagi Mas Tio. Selamat pagi Mas Tio. Gimana kabarnya? Yes, halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik, dan semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya Kak ya, untuk Kakak dan juga seluruh keluarga tentunya ya. Baik, Kak Denny ini adalah founder kuburayanews.com dan juga instruktur Yale Communication. Akan bercerita di sini tentang keterampilan dasar, peringkat lunak, software maupun hardware ya di sini ya Kak, serta penggunaannya. Begitu ya Kak ya? Ya benar Mas. Ya benar Mas. Oke, baik teman-teman silakan disimak dengan baik. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di akhir acara ya. Baik, kalau gitu Kak Denny silakan. Oke. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Mas Tio selaku moderator. Terus saya juga mau berterima kasih kepada ketiga para narasumber, dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta literasi digital yang telah hadir di acara webinar kali ini. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Pontianak. Harus semangat ya karena masih pagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan
materi tentang basic skill tentang hardware and software dan penggunaannya yang terdapat di pilar digital skill. Nah, oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi menurut saya itu sih berlebihan kalau sayang. Ya kalau yang benar tuh mungkin tak kenal maka tak tahu. Oke, ini sedikit profil tentang saya. Nama saya Denny Sutrisno. Saya berdomisili di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, lebih tepatnya di daerah Supadio. Nah, pasti teman-teman yang tinggal di Pontianak atau Kuburaya pasti udah tahu lah daerah Supadio di mana kan. Nah, ini saya lampirkan beberapa kontak sosial saya. Mungkin setelah acara webinar ini ada teman-teman ingin bertanya atau sharing-sharing kan, nah, bisa langsung chat ke kontak media saya nih, atau teman-teman juga pengen ngunjungin alamat website saya bisa langsung ke www.denysutrisno.my.id. Nah, terus untuk pekerjaan dan organisasi saya nih, yang pertama saya merupakan founder kuburayanews.com. Nah, terus yang kedua saya juga merupakan instruktur kursus komputer di LKP Yalo Communication. Yang ketiga saya merupakan anggota blogger Kuburaya. Dan yang terakhir, saya merupakan salah satu pengurus relawan TIK DPW Kalbar. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, apa itu sih relawan TIK? Nah, relawan TIK itu merupakan organisasi yang memberikan pelatihan-pelatihan tentang teknologi informasi dan komunikasi yang diberikan secara sukarela. Tujuannya itu di sini kita ingin membagikan ilmu secara sukarela biar masyarakat di Kalbar ini bisa mengerti lah tentang IT gitu. Nah, oke, sekian perkenalan dari saya. Sekarang kita langsung masuk ke materi aja. Nah, sebelum masuk ke materi, kan kita masuk ke pilarnya dulu, digital skill nih. Apa sih digital skill itu? Digital skill merupakan kemampuan di bidang digital dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi dan bisnis. Nah, oke. Setelah itu, kenapa digital skill itu penting? Yang pertama, karena untuk meningkatkan kemampuan diri agar dapat bersaing di dunia kerja ataupun lingkungan. Nah, untuk teman-teman yang ingin bekerja nih kan kebanyakan perusahaan tuh pasti menginginkan apa namanya tuh salah satu syaratnya tuh memiliki kemampuan komputer. Jadi dengan cara kita belajar digital skill tuh, jadi untuk meningkatkan kemampuan diri agar dapat bersaing di dunia kerja ataupun lingkungan. Terus yang kedua, mempermudah dalam pengelolaan data. Yang ketiga, membantu mengembangkan bisnis. Oke, selanjutnya. Nah, dalam dunia komputer pasti sudah sangat tidak asing mengenai istilah hardware and software. Mengapa? Karena semua komponen penyusun tersebut merupakan satu kesatuan perangkat komputer yang tidak dapat dipisahkan. Pasti teman-teman pernah lah lihat yang namanya komputer kan. Untuk zaman sekarang nggak mungkin lah. Kalau udah komputer, laptop tuh udah hal yang biasa untuk sekarang. Oke, selanjutnya. Nah, dari materi ini saya akan memaparkan 4 poin penting. Yang pertama, pengertian hardware and software. Yang kedua, fungsi hardware and software. Yang ketiga, jenis-jenis hardware and software beserta contohnya. Yang terakhir, kesimpulan. Oke. Sekarang kita masuk ke hardware. Nah, apa sih hardware itu? Hardware adalah komponen perangkat keras yang terdapat pada suatu perangkat komputer dan dapat dilihat dengan kasat mata. Jadi untuk hardware ini sebenarnya perangkat keras komputer, jadi perangkat yang bisa kita lihat. Contohnya seperti keyboard, mouse, komputer itu kan bisa kita lihat kan dan bisa kita rasakan, itu disebut dengan hardware atau perangkat keras. Oke, selanjutnya.
Fungsi hardware yang pertama, mengolah data atau informasi. Nah, hardware tertentu memiliki fungsi untuk mengolah data atau informasi oleh user yang nantinya akan diproses menjadi informasi baru untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Terus yang kedua, menerima output. Ada beberapa hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Dalam hal ini, data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Terus fungsi yang ketiga, memberi output. Apabila sudah terproses menjadi informasi baru, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara output and input. Nah, terus yang keempat, fungsinya menyimpan informasi maupun data. Dari sini seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Nah, itu keempat fungsi hardware. Dan sekarang kita masuk ke jenis-jenis hardware beserta contohnya. Yang pertama, perangkat input. Nah, perangkat input ini merupakan perangkat masukan dari komputer yang memiliki tugas untuk menerima setiap instruksi yang masuk ke komputer. Nah, di sini ada contoh-contohnya seperti mouse, keyboard, scanner. Jadi, cara kerja perangkat input ini gini. Contohnya mouse. Nah, tuh dari kabel USB mouse tuh kita kan masuk ke strong USB-nya di komputer. Nah, pas sudah masuk, mereka kan akan connect. Setelah connect tuh, barulah bisa bergerak mouse kursor yang ada di dalam desktop komputer. Nah, itu yang disebut dengan perangkat input. Jadi dia kerjanya tuh masuk dulu, setelah itu baru bisa berguna. Nah, oke, selanjutnya perangkat output. Perangkat output merupakan salah satu komponen komputer yang bertugas untuk menampilkan hasil proses agar proses bisa dipahami oleh pengguna. Nah, untuk contohnya nih seperti monitor, printer, proyektor LCD. Nah, cara kerjanya tuh gini. Contohnya seperti monitor kan. Nah, setelah CPU kita hidupkan, otomatis di layar monitor ini keluar gambar atau desktop. Nah, itu maksudnya dari perangkat outputnya. Jadi setelah CPU hidup, terus keluarlah hasilnya. Maka disebut dengan perangkat output. Nah, untuk contoh-contohnya nih seperti monitor, printer, proyektor LCD. Oke, lanjut. Sekarang ke perangkat proses. Nah, perangkat proses merupakan komponen pada komputer berupa perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data. Nah, contohnya seperti CPU, FGA, RAM. Nah, oke. Selanjutnya, perangkat penyimpanan. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan seperti hard disk, flash disk, optical disk. Nah, contoh hardware seperti CPU, power supply, hard disk, motherboard, sound card, GPU dan VGA card atau video, adaptor, monitor, casing, keyboard, mouse, speaker, dan printer. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita masuk ke software. Nah, software adalah sebuah perangkat lunak yang berwujud program ataupun aplikasi yang mampu menjalankan semua perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, software ini sebenarnya perangkat lunaknya di dalam desktop atau di dalam layar monitor. Nah, itu disebut dengan software. Oke, sekarang fungsi software. Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Terus, fungsi yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Fungsi yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antar beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Fungsi yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin.
Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik. Terus fungsi yang terakhir, selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program dalam komputer. Nah, itulah fungsi-fungsi software. Sekarang kita masuk jenis-jenis software beserta contohnya. Yang pertama, operating system. Nah, operasi sistem merupakan perangkat lunak yang tugasnya mengatur dan mengontrol kerja hardware serta menjalankan software di dalam sebuah sistem komputer. Nah, untuk jenis-jenisnya ini seperti Linux, Android, iOS, macOS, dan Windows. Nah, terus mungkin teman-teman udah nggak asing sih sama yang robot kecil hijau ini, Android, karena di hampir semua smartphone kan menggunakan operasi sistem Android. Nah, terus untuk bagi pengguna Apple juga nggak itu udah terbiasa sih dengan sistem iOS kan. Nah, sekarang kita masuk ke application software. Aplikasi software merupakan program yang didesain untuk meningkatkan kinerja user serta membantu user dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Untuk contoh-contohnya seperti ini aplikasi software pengolah data seperti Microsoft Office Word, terus Microsoft Office Excel, terus untuk pengolahan editing foto ada Adobe Photoshop, untuk akses internet di Mozilla Firefox dan bahasa pemrograman di Turbo Pascal. Nah, itu adalah contoh-contoh aplikasi software. Sekarang lanjut ke utility software. Utility software merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, atau mempertahankan komputer. Nah, untuk contoh-contoh ini yang pertama Smadap. Smadap merupakan antivirus. Nah, ini fungsinya untuk membunuh virus-virus yang ada di komputer. Nah, terus driver scanner untuk men-scan driver yang ada di dalam komputer. CC cleaner fungsinya untuk mengclean juga, dan WinRAR fungsinya untuk mengompres data di komputer. Sekarang kita lanjut ke malware. Malware merupakan perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server pada komputer. Nah, salah satunya nih, Trojan virus. Terus yang kedua, Markovirus. Nah, ini adalah virus-virus yang biasa masuk ke dalam komputer. Nah, dengan hubungan internet kan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ada banyak jumlah perangkat keras dan lunak yang memiliki spesifikasi masing-masing. Akan tetapi pada penggunaannya masih terus dikembangkan. Akan ada perubahan spesifikasi baik itu hardware maupun software untuk memenuhi semua kebutuhan dari setiap proyek ataupun kegiatan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Tio selaku moderator. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Denny. Keterampilan dasar software dan juga hardware ini memang sangat dibutuhkan ya buat teman-teman semuanya yang mungkin masih belum paham ini gunanya dari masing-masing hardware dan juga software ini apa. Nah, udah dipaparkan oleh Kak Denny, semoga ini bermanfaat. Terima kasih banyak Kak Denny, jangan beranjak pergi terlebih dahulu ya, karena nanti di akhir acara kita akan membahas ada sesi Q&A-nya. Terima kasih Kak Denny. Baik teman-teman, setelah kita mendengar pemaparan dari Kak Denny tentang gunanya hardware dan juga software, berikut ada digital ethnic, filter informasi, stop penyebaran hoax. Kalau bercerita tentang hoax ini kan, memang di masa seperti ini banyak sekali hoax yang beredar. Nah, bagaimanakah cara kita menyikapinya? Lebih jelasnya langsung aja kita akan bertanya nih ya kepada Kak Morteza Mutahari, Eskom MTI. Beliau adalah dosen teknik informatika Untan. Halo, selamat pagi, Kak Morteza. Pagi, Kak Rio. Oke, baik. Kalau bercerita tentang hoax, ini kan lagi marak-maraknya hoax tentang vaksin, hoax tentang apapun itu yang berkaitan dengan COVID-19, ya. Apalagi kemarin ada susu yang diincar banyak orang yang konon katanya ini benar-benar bisa menjadi tindakan preventif pada saat terkena COVID-19 ini. Nah, kebenarannya masih belum tahu ini ya. Gimana ini Kak Morteza udah siap untuk berbagi cerita dengan kita semuanya? Siap.
Saya izin share screen ya. Oke, baik, silahkan. Ya. Ya, terima kasih Kak Rio. Ya, waktu saya diberikan sekitar 20 menit. Saya pasang alarm dulu ya. Sekarang canggih ya. Kita ngomong ke handphone kita bisa pasang alarm ya. Pasang alarm 10.15. Menyetel alarm untuk pukul 10.15. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Morteza Mutohari ya. Saya asli Bangka Belitung, Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Lamanya di Jakarta ya. Tamat SMA, terus ke 10 tahun saya di Jakarta, kemudian sekarang saya hijrah ke Kalimantan Barat ya, Pontianak, dan mengajar di Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Tanjung Pura, Untan. Nah, untuk mempersingkat waktu, topik yang saya bawa pada kali ini digital ethics. Judulnya adalah filter informasi, stop penyebaran hoax. Ya, baik. Nah, sebelum masuk ke materi ya, kita lihat dulu ya survei ya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Pada tahun 2018 ya, penetrasinya itu pengguna internet 64,8%, 171,17 juta jiwa pengguna internet Indonesia. Nah, pada tahun 2019-2020 ya, terjadi kenaikan sekitar 8,9% lah, ya. Yakni 196,71 juta, ya, dari total penduduk 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya penetrasinya pengguna internet itu sekitar 73,7%. Bisa kita katakan sangat banyak pengguna internet di Indonesia. Ya, ini survei dari APJII. Baik. Nah, karena kita masuk materi saya ini masuk di area kompetensi digital ethics. Apa ya digital ethics itu? Digital ethics atau etika digital, yakni kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Netiquette ya, etiket lah. Se-Inggrisnya netiquette, etika berinternet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini saya kutip dari Cyberkreasi dan DLT 2020. Baik, kita lanjut. Nah, masih dalam ranah digital ethics. Salah satu kompetensi literasi digital dalam digital ethics adalah pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoax. Ya, ini sumber Kominfo, Cyberkreasi dan DLT tahun 2020. Kemudian, menyebarkan berita hoax termasuk perilaku yang tidak sesuai netiquette, ya, etiket berinternet. Sumber Limbong 2018. Ya, di dunia nyata kita kita berbicara bohong atau apa tentu tidak sesuai etika. Nah, begitu juga di dalam dunia internet ya. Oke, kita masuk tentang hoax ya. Hoax, apa itu hoax? Hoax dalam kamus Oxford 2017 diartikan sebagai suatu bentuk penipuan atau kebohongan yang bermaksud untuk membuat kekacauan. Malicious deception ya. Malicious deception, penipuan yang jahat. Sebelumnya Kak Denny tadi membahas ada malware, malicious software, software yang jahat. Nah, ini kalau hoax ini malicious deception ya, perbuatan penipuan yang membuat yang jahat lah ya. John Eccles dan Hasan Sadili ya, mungkin ada teman-teman yang punya kamusnya ya di bahasa Indonesia ya, mengartikan hoax sebagai olok-olok, cerita bohong dan memperdayakan. Dalam KBBI Daring diartikan sebagai informasi bohong. Nah, kita bisa melihat ya, jadi informasi bohong, berita bohong, kabar dusta, intinya bohong. It is not truth, ya, bukan suatu kebenaran, bohong intinya. Walaupun di mana dibungkus demikian rupa, tapi tetap aja kebohongan, penipuan, malicious deception. Sebelum kita masuk lebih jauh ke hoax, ada 3 gangguan informasi. Informasi itu jadi data yang masuk ke kita proses, diolah menjadi informasi. Nah, informasi itu kan bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Ya, ada 3 gangguan informasi. Yang pertama,
misinformasi, informasi yang tidak benar. Jadi informasi yang nggak benar, tidak benar. Namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut adalah benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Dia tahu, dia yakin, dia menurut dia itu benar. Dia nyebarnya tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Yang kedua, disinformasi, informasi yang tidak benar. Dan orang yang menyebarkan juga tahu bahwa informasi itu tidak benar. Informasi yang tidak benar, orang yang menyebarkannya tahu bahwa informasi itu tidak benar. Ya. Yang ketiga, malinformasi. Sepenggal informasi benar, namun digunakan dengan niat untuk merugikan seseorang atau kelompok tertentu. Ya, sumber Ireton dan Posetti tahun 2019. Nah, ini gambarnya, ya, irisannya. Misinformasi, disinformasi, malinformasi. Ya. Irisannya di disinformasi. Masih sama sumber Ireton dan Posetti tahun 2019. Baik, kita lanjut, ya. Nah, ini 7 macam mis atau disinformasi, ya. Satire atau parodi, apa ya? Sarkasme, ya. Tidak bertujuan menyebabkan kerugian, tapi berpotensi menipu, ya. Sarkas, ya. Nyindir gitu. Tapi bagi orang yang awam yang masih belum paham gitu ya, dia bisa percaya gitu. Walaupun sebenarnya tujuannya menyindir gitu ya. Kemudian konten yang menyesatkan, membingkai sebuah isu atau seseorang secara menyesatkan, ya. Konten tiruan, meniru sumber-sumber asli. Konten rekaan, konten yang 100% palsu, dirancang untuk menipu dan menyebabkan kerugian. Kemudian hubungan yang salah, ya. Ketika judul, visual atau keterangan tidak mendukung konten. Judul apa, gitu kan, isinya apa. Kemudian konteks yang salah. Ketika konten asli dibagikan dengan informasi atau konteks yang salah. Konten yang dimanipulasi. Ketika informasi atau gambar asli dimanipulasi untuk menipu. Ya, masih ya sumbernya sama, Ireton dan Posetti pada tahun 2019. Ya, ini ada 7 macam mis atau disinformasi. Sehingga dengan mengetahui ini, kita ada awareness, kesadaran. Ya. Kita harus sadar bahwa ya, tidak semua informasi yang kita terima di media sosial itu benar. Kita terima di medsos, ya, kita cari di search engine, ya, cari katanya nama obat asam urat. Yang ini obat asam urat benar. Satu lagi ternyata bisa menyebabkan asam urat. Dan saya ketemu gitu kan dari suatu website, satu obat asam urat, satu lagi ternyata bisa menyebabkan asam urat. Mana yang benar nih? Nah, gitu kan. Dua-duanya blog yang ternyata iklannya penuh gitu kan ya. Artinya salah satu ada yang benar, salah satu ada yang nggak benar, misalnya, tergantung kondisinya. Kemudian awareness yang berikutnya, kita perlu bersikap kritis ya, untuk dapat menyaring informasi yang diperoleh. Jadi setelah kita tahu ada 3 gangguan informasi tadi, ya, kita perlu sharing sebelum sharing, ya. Disaring dulu, difilter dulu sebelum kita sharing. Bukan bangun tidur tiba-tiba langsung share, ya kan? Buka grup WhatsApp, ada info share, gitu kan? Nah, jadi ada awareness kesadaran ya. Nah, hoax dikira bukan hoax. Why? Kenapa? Kadang kita ya, atau orang-orang atau teman-teman atau keluarga ya, mengira berita yang sebenarnya hoax itu bukan hoax. Jadi ya, jadi misinformasi tadi. Dia nge-share mungkin niatnya baik ya, tapi dia nggak tahu kalau itu ternyata hoax. Nah, survei dari Masyarakat Telematika Indonesia, Mastel 2019, 63%, hampir setengahnya, lebih dari setengahnya. Ya, alasannya adalah berita diperoleh dari orang yang dapat dipercaya. Nah, kita ya, mungkin teman-teman atau keluarga, kadang bisa jadi terjatuh pada hal seperti ini. Kita nge-share, kadang nggak kita baca, mungkin baru sekedar judulnya. Udah gatel tangan ini, pengen nge-share di grup ya, di Facebook, di media sosial gitu kan ya. Kemudian alasan yang berikutnya, kalimatnya meyakinkan. Ya, kadang hoax, berita bohong itu dibungkuskan dengan kalimat-kalimat yang meyakinkan. Dan ujungnya sebarkan, ya kan? Jika Anda sayang dengan keluarga, gitu kan ya. Kemudian ada lagi terpengaruh pilihan politik, tubuh afiliasi atau organisasi. Nah, ini misalnya ketika lagi dalam masa-masa waktu-waktu pemilihan, pilkada atau apa gitu ya. Terbawa ujaran kebencian. Ya. Tapi yang paling alasan yang paling tinggi itu berita diperoleh dari orang yang dapat dipercaya. Ya. Oke. Nah,
Ini saya bawakan contoh ya. Ini masih baru nih hoax dari orang maksudnya gini, apa namanya? Masih baru karena saya screenshot dari grup WhatsApp saya sendiri ya, 21 Juni 2021 ya. Dan ini nyebarnya ke grup keluarga. Yang namanya grup keluarga itu pasti rame ya. Rame, orangnya bertebaran di seluruh Indonesia gitu kan, ada anak, menantu, mertua gitu kan. Tapi masuk aja. Nah, ini intinya ya. Pertama kita lihat yang saya lingkari oranye itu forwarded many times, diteruskan berkali-kali. Artinya ini udah nyebar kemana-mana, udah banyak gitu kan ya. Ya. Intinya menyatakan bahwa COVID itu tipuan global dan bukan virus gitu, cuma bakteri dan ujung-ujungnya ada obatnya ini gitu kan ya. Tipuan global, Cina sudah mengetahui, pokoknya. Lalu ada lagi, bagikan informasi ini dengan keluarga, tetangga, kenalan, kolega, gitu kan ya. Sebelumnya dia menyebutkan saya mulai mengkonsumsi ini sekian miligram, hasilnya mulai pulih seperti itu. Dan hebatnya ada linknya. Ya kalau misalnya, jadi begitu dicek, ya linknya ternyata saya cek ternyata ini, ya linknya isinya ke situs bahasa Inggris. Ya linknya ternyata ya ternyata kebalikannya. Inilah yang nggak nyambung tadi, yang tidak berhubungan itu. Ya, ternyata isinya malah menyatakan bahwa sebenarnya itu ya memang ya namanya COVID ya virus gitu kan, bukan bakteri. Apa artinya pemerintah menyuruh kita vaksin ya, kemudian udah banyak korban atau apa, ini ujung-ujungnya masih tahun 2021 bulan kemarin gitu kan, masih ada tipuan global gitu kan. Ini cuma bakteri, obatnya ini gitu kan. Nah ini bisa jadi berbahaya di masa kayak gini kalau ada orang yang percaya gitu kan ya. Oke. Nah ini jadi setelah diklarifikasi ternyata memang hoax. Pas dicek ya hoax. Nanti kita tunjukkan ya. Oke. Nah ini baru nih sumber dari detik.com ya. Ada juga dari Satgas COVID-19 karena sekarang lagi naik-naiknya pandemi ya. Ada baiknya kita mengenali ciri-ciri hoax dan cara menghindarinya. Yang pertama, informasi seringkali bikin emosional, marah, benci ataupun sakit hati. Ada berita vaksin Sinovac untuk ayam ternyata. Lah, kita baru aja gitu kan. Baru kemarin saya divaksin, ternyata untuk ayam. Waduh, emosi nih gitu kan. Kesel gitu. Langsung bilang ke teman-teman, jangan mau divaksin, nyesel saya, gitu kan. Ternyata hoax, ya vaksin untuk ayam gitu kan. Dia langsung percaya gitu, emosi, langsung sebar ke grup alumni, ke teman-teman, ke keluarga gitu. Kemudian berbentuk pesan berantai, biasa diakhiri dengan perintah sebarkan, forward atau share, dan selalu minta diviralkan. Sebarkan, ya kan, share, viralkan. Forward jika Anda sayang keluarga tuh. Nah, itu perlu diwaspadai ya. 3, tidak menyertakan link tautan kepada sumber tertentu atau bukti informasi asalnya. Nah, ini kadang banyak informasi yang mungkin cuma pendapat pribadi seseorang atau yang intinya tidak ada sumbernya gitu kan. Dan ingat, informasi yang kita terima itu belum tentu pasti benar kebenarannya ya. Keempat, sumber yang dicantumkan kerap merujuk pada situs abal-abal yang tidak memiliki info kontak dan redaksi. Ya syukur-syukur ada linknya. Tapi kadang yang namanya berita yang dari internet, dari search engine itu tidak 100% bisa kita percayai ya. Artinya lihat dulu linknya, URL-nya, apakah benar dari yang situs website yang resmi yang bisa kita percaya, ya kan? 5, informasi disampaikan secara tidak logis, sering ditemukan typo atau salah ketik di dalamnya. Ya, kadang ini kok kayak nggak masuk akal gitu kan. Mungkin bagi teman-teman yang ya paham lah, vaksin sama virus dengan bakteri pasti beda gitu kan. Ini udah tahun 2021 masih mengatakan itu akal-akalan, tipuan global. Itu cuma bakteri aja. Obatnya ini cukup gini-gini. Nah, gitu. Bayangin nanti jika ada yang percaya gitu. Percaya ya bahaya juga. Nah, hindari dengan cek kebenaran informasinya. Salah satunya yang disebutkan di sini ya. 1, kirim pesan WhatsApp ke chatbot Mavindo. Ya, Mavindo itu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, suatu organisasi kemasyarakatan. Ya, teman-teman ada bagus juga ya jika kita bergabung atau join atau mengikuti grup-grup
atau forum anti hoax gitu kan ya. Kedua, cek di situs Kementerian Kominfo ya, atau di cekfakta.com. Ketiga, cek dan buktikan hoax terkait COVID di https s.id info vaksin. Ya, ini salah satu cara kenali ciri hoax dan cara menghindarinya. Ya, ini dari Satgas COVID-19. Baik. Nah, filter informasi, cek dan recheck, cek dulu ya, saring dulu, filter dulu sebelum di-sharing. Menurut Damayanti 2019 ya, kita bisa mengecek ya, ada 4. Pertama Google News. Ya. Kita cek di Google Berita ya. Ada nggak sih beritanya, berita terkait yang dari situs-situs terpercaya tentang itu gitu kan. Bener nggak? Ya. Kemudian Google Image. Nah, perlu teman-teman ketahui, kadang hoax itu bisa jadi dia gambarnya itu nggak sesuai. Gambar tahun kapan dicomot, lalu dirangkai sedemikian rupa, misalnya seperti itu kan. Kita bisa ya, di Google Image, di Google Gambar itu kita bisa upload gambarnya, atau URL-nya, ini resource locator-nya, URL-nya, link-nya, nanti bisa kelihatan situs-situs mana saja yang menampilkan itu. Ya, artinya kita mau mengecek gitu ya. Google Fact Check Tools, nah nanti kita bahas, Google Fact Check Tools. Kemudian referensi artikel dan URL. Ya, kita lihat referensinya. Seperti yang tadi yang saya contohkan tadi ya, yang dari grup family, grup keluarga tadi. Ya, udah ada link, udah ada referensi aja, ternyata bertolak belakang isinya apa gitu ya. Oke, udah 15 menit ya. Kita lanjut. Cek via Google. Nah, ini teman-teman bisa cek di Google Fact Check Tool. Ya. Google Fact Check Tool ini tool dari Google untuk mengecek fakta suatu berita. Nah, seperti apa? Ya seperti Google biasa, cuma dia, nah ini contoh yang tadi nih. Jadi kan setelah dibaca-baca, intinya mengklaim corona itu bakteri, bukan virus gitu kan ya. Kita klik, kita ketik seperti Google biasa, nanti akan muncul klaim-klaimnya. Keliru. Nah, seperti ini. Keliru. Hoax. Ada penjelasannya ya. Ini saya capture sebagian aja ya. Karena hoax ini cukup panjang gitu kan, seolah-olah sangat meyakinkan dengan linknya. Jadi kalau orang yang nggak baca atau nggak teliti gitu kan ya, mungkin ya bisa jadi percaya gitu kan, seolah-olah ya ditambah link panjang, obatnya ini, pengalamannya ini, sebarkanlah gitu kan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa saja dengan Google biasa ya. Jadi misalnya vaksin Sinovac untuk ayam, tambah ujungnya hoax, tambah keyword kata kunci hoax. Nah, nanti akan muncul ya. Nah, yang saya lingkari hijau tua itu hijau ya, yang .go.id itu go to government ya. Artinya ya dari pemerintah kita. Jadi jangan ragu, itu klarifikasi yang resmi. Ya, situs terpercaya. Nah, awas hoax. Ya, ada berita vaksin Sinovac yang sebenarnya diperuntukkan untuk ayam. Ini kalau orang yang termakan mentah-mentah jadi takut vaksin, dan bisa juga kesel, emosi ya, udah terlanjur gitu kan. Ternyata ini untuk ayam gitu kan, teganya gitu kan. Dicek dulu. Oke. Nah, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi rangkumannya ya. Pertama, tidak semua informasi yang kita terima itu benar. Bisa saja hoax. Ya. Jadi belum tentu itu benar gitu kan. Makanya perlu kita cek. Kemudian kedua, menyebarkan hoax termasuk perilaku yang tidak sesuai dengan etiket berinternet. Tidak sesuai. Di dunia nyata aja kita berbohong, ya memberikan informasi bohong, ya termasuk yang perilaku yang kurang beretika. Ya. Ketiga, hoax bisa berbahaya bagi masyarakat. Ya, bisa lah lihat di berita hoax, ya jelas apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, gara-gara salah termakan informasi, ya bisa fatal gitu. Artinya kita perlu benar-benar menyaring informasi yang masuk ke kita ya. Jangan asal kita sebarkan. Nah, yang keempat, filter informasi yang diperoleh sebelum disebarkan. Ya, ini jelas nih ya. Artinya kadang saya bahkan kita mungkin yang lihat ini seolah-olah meyakinkan sekali. Dari bahasanya, dari itunya. Tapi sebaiknya kita cek dulu. Kadang misalnya ada iklan-iklan sekalipun setelah dicek-cek ini obat diabetes gini, meyakinkan sekali dengan harga sekian suruh kita beli, pas dicek ternyata nggak benar gitu.
tanyalah ke ahlinya ya kan, misalnya obat, itu tanya ke dokter gitu kan. Kita serahkan ke ahlinya. Seperti itu. Oke? Jadi ya kalimat penutupnya sharing sebelum sharing, cek dulu ya. Ya, dicek dulu sebelum kita sharing. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Saya kembalikan kepada Kak Rio, kepada Kak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Terima kasih banyak Kak Morteza udah sharing tentang gimana sih seremnya penyebaran hoax ini ya di masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat atau sebagai pengguna internet harus bijak memang memilih dan memilah manakah berita yang memang bagus untuk kita share atau enggak kita keep sendiri, atau enggak kita sebelum share harus mencari source atau sumber yang terpercaya terlebih dahulu ya, agar tidak terjadi mungkin pertikaian atau apapun di lain hari begitu. Terima kasih banyak Kak Morteza. Jangan beranjak pergi dulu ya, nanti kita akan membahas Q&A dari teman-teman peserta di akhir acara. Baik teman-teman, saya masih mengingatkan nih ya buat teman-teman yang ingin mendapatkan pulsa Rp50.000 langsung saja. Silakan memberikan pertanyaan kepada keempat narasumber yang nanti akan yang setelah memaparkan materi, atau yang belum juga boleh silahkan. Nanti silakan aja, dengan formatnya adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan spasi email. Baik, dengan format tersebut kita akan memilih nanti siapakah yang berhak untuk mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Dan bagi Anda yang ingin men-story atau enggak memposting ini di feed Instagram, silakan aja. Jangan lupa follow Siberkreasi, kemudian jangan lupa @litdik.kalimantannya di follow juga. Jangan lupa tambahkan hashtag, yaitu adalah Siberkreasi, dan juga hashtag litdikal1076. Begitu ya. Baik, selanjutnya ada narasumber yang ketiga. Nah, ini beliau adalah seorang professional public speaker, lecturer, entrepreneur, and CEO of Public Speaking Bali. Langsung saja kita sambut Niputu Dwi Ferayanti Utami, atau yang akrab kita sapa dengan Kak Vera. Halo, apa kabar Kak Vera? Halo, selamat pagi Kak Rio dan teman-teman. Kabar baik hari ini, semangat sekali ya. Yes. Saya pokoknya kalau Kak Vera ini ya hadir ya sebagai narasumber, wah luar biasa. Ini memang benar-benar aura positifnya dari Bali ya, diekspor kemari nih Kak. Diimpor kemari ya maksud saya ya. Baik, ini Kak Vera akan cerita tentang literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Ini Kak Vera juga sebagai pelaku di dunia pendidikan juga ya Kak ya ini ya. Ya, betul Kak Rio. Oke, baiklah teman-teman, seluruh peserta silakan disimak dari Kak Vera. Langsung saja Kak Vera. Baik, terima kasih Kak Rio. Mohon izin untuk share screen rekan-rekan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Kota Pontianak, Kalimantan. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat ya. Senang sekali hari ini saya Dwi Vera akan sharing terkait topik yang sangat menarik. Jadi saya sekarang akan berbagi terkait digital culture, yaitu literasi digital bagi tenaga pendidik dan juga anak pendidik di era digital ini ya. Jadi anak didik seperti itu atau siswa. Tak kenal maka tak sayang, kayak katanya Kak Denny tadi ya, tapi lebih baik tak kenal maka tidak tahu. Jadi mari kita saling cari tahu, jadi bisa networking semakin luas lagi dari seluruh Indonesia. Terima kasih tadi ada narasumber yang sangat luar biasa, ada Kak Denny, Kak Adi, sebentar lagi ya, dan ada Kak Morteza. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan yang mau bertanya, silakan masuk ke kolom chat juga. Dan rekan-rekan, tadi sudah disampaikan sama Kak Rio juga, saya merupakan Certified Speaker Trainer, Certified Google Facilitators, Broadcaster, dan saya juga dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Bali, mengajar bahasa Inggris dan komunikasi, dan merupakan founder dari Public Speaking Bali. Bercerita tentang bagaimana era digital ini mengubah semuanya, dari proses pembelajaran dan pengajaran, sampai akhirnya kita nggak bisa ketemu siswa karena harus daring. Tapi ternyata ada dampak positif dan juga negatif yang diberikan ya rekan-rekan ya. Ya, tentu seni tertinggi dari seorang guru itu adalah untuk membangun kegembiraan dalam berekspresi, memberikan kreativitas dan juga pengetahuan. Nah, ini juga menjadi salah satu poin kita karena ini tidak hanya terkait guru dan siswa, tapi juga tentu di rumah, orang tua dan anak, kakak dan adik, di masyarakat juga.
dari orang yang lebih dewasa dengan orang yang lebih muda, seperti itu. Karena siapapun yang ada di sekitar kita, dia adalah guru, dan dimanapun kita berada, itu adalah sekolah. Jadi mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat juga, dan bisa diaplikasikan tidak hanya di ranah sekolah, tapi juga di ranah keluarga, dan di ranah masyarakat, serta lingkup kerja, Bapak dan Ibu, rekan-rekan peserta webinar. Kreativitas memang tiada batas. Inilah yang akan kita gali bersama. Bagaimana memunculkan kreativitas dalam dunia pembelajaran, dan tentu kita harus kenalan dulu. Karena sudah masuk era digital, harus ada literasi digital. Apa itu literasi digital? Sering dikumandangkan, literasi digital. Mari kita pahami bersama, ini menurut Kemendikbud, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, seluruh peserta webinar. Jadi, literasi digital ini adalah kecakapan menggunakan media digital yang beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Tadi dari Kak Morteza juga sudah menyampaikan bagaimana etika dan tanggung jawab. Jangan sampai termakan hoax, jangan sampai kita sebagai generasi muda, para siswa yang masih pelajar dan juga mahasiswa, menyebarkan hal-hal yang tidak baik, yang sangat berdampak bagi keutuhan NKRI. Jadi muncul konflik, dan muncul kecemasan seperti itu. Jadi penting sekali literasi digital ini, kecakapan menggunakan media digital, sehingga bisa menggunakan media digital itu bertanggung jawab dan beretika. Tujuannya dari literasi digital ini tentu kita bisa berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif, rekan-rekan. Kita mulai mencari sumber beritanya, apakah fakta, apakah benar atau tidak, seperti itu ya. Semakin kreatif, mendapat banyak ide. Kalau dulu ide mungkin kita dapatkan dari ketemu dengan rekan kerja atau teman-teman di kantor, teman-teman di sekolah. Tapi ternyata sekarang ide kreativitas bertebaran di mana-mana. Bisa langsung di search di mbah Google, akan diinfokan apa kebutuhan rekan-rekan. Oh, saya mau buka bisnis apa yang bagus di situasi pandemi akan muncul. Jadi di sana tentu akan menimbulkan kreativitas dan juga inovasi yang baik untuk Anda. Next, bisa memecahkan masalah juga. Wah, apapun masalahnya, bisa langsung kita diskusikan dengan teman kita yang tidak hanya ada di daerah kita, tapi juga yang expert dari luar daerah. Seperti acara yang sangat luar biasa dari Siberkreasi dan Kominfo ini, kita bersama-sama untuk mencari solusi, memecahkan masalah bagaimana literasi digital ini bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Dan tentu komunikasinya semakin lancar, semakin mudah, dan semakin luas. Tidak hanya di satu daerah, tapi juga ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Pontianak, dan di beberapa daerah yang ada di Kalimantan. Manfaatnya apa? Yang pertama, menghemat waktu, tentu. Lebih hemat biaya, kita nggak perlu pakai pesawat untuk mengikuti seminar atau mendapatkan wawasan-wawasan yang luar biasa. Jaringan kita semakin luas, membuat keputusan yang lebih baik juga, lebih cepat, efisien, dan memperoleh informasi terkini dengan cepat. Seperti apa contoh literasi digital yang diaplikasikan? Kita paling lingkup kecil dulu ya rekan-rekan ya, di rumah. Membuat dokumentasi, foto, video itu sudah termasuk literasi digital. Berselancar di internet bersama anggota keluarga itu juga termasuk literasi digital. Nonton film di internet dan memasak menggunakan tutorial. Sedangkan di sekolah, penyedia kelas virtual seperti yang kita lakukan sekarang. Berkomunikasi antar warga menggunakan teknologi dan juga pengarsipan digital. Sedangkan di masyarakat, meningkatkan usaha, kewirausahaan, penggalangan dana sosial melalui virtual, menggunakan petisi daring, dan mencari pekerjaan. Semua semakin singkat dan semakin mudah dengan adanya literasi digital ini. Jadi mari kita bersama-sama untuk cakap dalam menggunakan media digital. Lanjut, kita akan berbincang tentang gerakan literasi sekolah. Jadi sudah masuk ya, bagaimana tenaga pendidik dan juga anak didik berkolaborasi agar keberlangsungan dari proses belajar mengajar ini sukses. Jadi menurut Kemendikbud, ini ada 6 literasi dasar yang harus dimiliki oleh siswa, diantaranya adalah yang pertama literasi baca tulis, yang kedua literasi numerasi, ada literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan juga literasi budaya. Jadi 6 literasi ini kita sudah dapatkan di sekolah juga dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kita akan fokus ke literasi digital, rekan-rekan. Target utama pendidikan, ya, kualitas adalah number one, tapi tidak hanya kualitas, tapi juga keberlangsungan pendidikan tersebut. Dan tentu untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi, terutama tenaga pendidik dalam pembelajaran daring. Semua berubah. Kurang lebih hampir 2 tahun kita sudah masuk ke pembelajaran daring atau online, bagaimana siswa agar memahami apa yang kita sampaikan dengan cara yang inovatif, kreatif,
Ternyata pembelajaran melalui daring mungkin rekan-rekan sudah sempat mengikuti juga, diantaranya ada Google Classroom, ada juga Edmodo, melalui Zoom, Kuiper, Schoology, ada Canva Teacher, dan lain sebagainya, yang tentu akan memberikan experience yang berbeda. Bagaimana solusi pembelajaran yang terbaru? Ternyata ada Flip Classroom, jadi kelas terbalik rekan-rekan. Flip Classroom ini, yang awalnya kita kelas tradisional di sekolah, kita penyajian pembelajaran, diskusi, rangkuman, seperti itu ya rekan-rekan ya. Sedangkan di rumah dikasih PR, latihan soal, dan mulai mengidentifikasi seperti apa jawaban untuk tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Tapi sekarang ternyata terbalik. Flip Classroom ini dimulai dari rumah dulu, kita diberikan kesempatan untuk menonton video, mencatat poin-poin penting, membuat pertanyaan. Jadi student-centered learning. Siswanya dulu yang belajar, setelah itu sesekali ke sekolah. Ya, ada beberapa yang ada offline-nya, ada beberapa yang tetap online. Tapi tentu ini menjadi poin utamanya adalah siswa yang harus menonton video, mencari sumber yang diberikan oleh guru, tentu diarahkan. Atau guru membuat video dengan wajah dan juga suaranya mudah dipahami, mudah dimengerti. Siswa menonton, meriset seperti apa video tersebut, dan juga mencatat poin-poin penting dan membuat pertanyaan. Setelah di rumah, ada kegiatan yang dilakukan di sekolah atau online. Setelah online tersebut ada membahas kesalahan konsep, penyelesaian tugas, praktikum, tes, dan lain-lain. Tentu ini pembelajaran baru yang perlu kita adaptasi bersama sehingga bisa tercapai tujuan atau proses pembelajaran mengajar tersebut. Apa strategi yang dilakukan oleh sekolah dan tenaga pendidik? Tentu yang pertama adalah penguatan dari kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Yang kedua, peningkatan jumlah dan beragam sumber belajar. Kalau dulu kita dikasih ke buku ya di kelas, kita baca, tapi sekarang ternyata berubah menjadi e-book, seperti itu rekan-rekan. Bisa nontonnya lewat video, bisa juga hanya melalui audio. Jadi tergantung, karena macam-macam siswa berbeda, kemampuan menangkap ilmunya, ada yang dengan menonton cepat menangkap, ada yang hanya dengan mendengarkan saja, ada yang harus membaca. Jadi ini juga menjadi poin penting bagi para guru untuk berkreativitas. Kira-kira next topik mau berikan apa ya? Oh, kemarin sudah video, next saya berikan e-book deh atau audio, seperti itu kan. Perluas akses sumber belajarnya. Kemarin sudah coba dengan Google Classroom, kita coba dengan Canva Teacher, seperti itu. Peningkatan pelibatan publik, jadi ini erat katanya dengan pemerintah, stakeholder terkait, untuk mari sama-sama kita bekerja sama untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif tentunya ya. Dan penguatan tata kelola sekolah, jadi ada sistem administrasi yang dulu absennya one by one, mention satu-satu, tapi sekarang ternyata sudah ada form, tinggal centang saja, ada foto siswanya, seperti itu. Next, bagaimana penerapan literasi bagi siswanya? Nah, kita sebagai siswa, rekan-rekan sebagai siswa, tujuan dari literasi digital, cakap menggunakan media digital ini adalah kita akan menemukan ide, kreativitas, sumber, materi, topik, apapun yang diberikan oleh guru tersebut. Kita menemukan, kita evaluasi, kita menggunakan ide tersebut, mengelola materi tersebut, dan akhirnya kita bisa membuat sebuah informasi dari internet dengan bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Ada knowledge, wawasan yang kita dapatkan dari guru yang mengajar secara daring atau dari sosial media atau media sosial, dan akan muncul creation, kreasi, knowledge creation, tujuan dari pembelajaran. Siswa bisa berkreasi menciptakan sebuah ide, produk, dalam bentuk layanan, dalam bentuk gagasan, dan terakhir bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam bentuk apa produk? Oh, tiba-tiba situasi pandemi membuat anak-anak, siswa, mahasiswa membuat bisnis online. Ya, itu sangat kreatif sekali. Next, ada juga yang menjadi YouTuber. Para guru juga mulai aktif membuat video dengan berbagai topik yang menarik. Jadi knowledge creation ini tentu mendukung para siswa untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan sumber-sumber yang didapatkan sebelumnya. Jadi, rekan-rekan, untuk para tenaga pendidik dan juga anak didik, mari kita bersama-sama berkolaborasi, dan ini tidak hanya tanggung jawab dari seorang guru atau dosen saja, tapi juga bagaimana orang tua di rumah mengarahkan untuk putra-putrinya, dan juga masyarakat mendukung juga bagaimana literasi digital untuk tenaga pendidik dan anak didik ini, agar keberlangsungan pendidikan tetap terjalin, tetap berlangsung, walaupun di rumah saja, tetap produktif, mengikuti kegiatan-kegiatan positif untuk mengembangkan ide kreativitas dari peserta didik. Baik, saya tutup untuk hari ini dengan sebuah kata mutiara dari Ki Hajar Dewantara. Jadikan setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan siswa-siswa, anak didik
yang berprestasi, yang memiliki kreativitas dan juga inovasi tinggi dengan kecakapan digital yang didapatkan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah Seminar Literasi Digital Nasional ini. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Om, salam sejahtera, selamat pagi. Om sejahtera, selamat pagi. Kembali ke Karyo. Yes, terima kasih Kak Vera, luar biasa sekali ya penyajiannya, sungguh luar biasa, oke banget. Jadi kesimpulannya adalah yang bisa dari cerita Kak Vera tadi ini ya, jadi teman-teman atau enggak mahasiswa atau murid-murid ini ya, bisa memiliki ruang belajar ini yang benar-benar luas sekali ya pada saat di masa pandemi ini ya. Sebenarnya source bisa dari manapun juga, bisa diakses dari manapun juga, dan mereka juga tidak terikat waktu juga kalau misalnya mau belajar. Terima kasih banyak Kak Vera. Jangan beranjak pergi dulu. Nanti di akhir acara kita akan ketemu lagi untuk Q&A ya Kak ya. Oke, baik. Selanjutnya sudah ada Kak Adi Warna Hakim, seorang fintech enthusiast dan juga founder abangdesa.com. Ini akan bercerita dari sisi digital safety, memahami pinjaman online yang aman dan juga legal. Saya juga masih mengingatkan buat teman-teman nih ya yang belum bertanya, silakan aja bertanya dengan formatnya adalah pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone, dan juga email. Nanti akan kita bacakan. Untuk 10 orang yang beruntung akan mendapatkan pulsa masing-masing adalah Rp50.000. Jadi Bu Nur langsung aja tanya, silahkan ya bertanya, nanti akan kita pilih. Lumayan kan, ini masih awal bulan, pulsanya masih banyak, nggak ada masalah. Pulsa masih tetap harus banyak sih ya, pulsa jangan sampai habis. Silahkan langsung saja kita undang Kak Adi Warna Hakim. Halo, selamat siang Kak Adi. Halo Kak Adi, selamat siang. Halo, selamat siang semuanya. Oke, baik Kak Adi, apa kabar ya? Alhamdulillah baik sehat. Oke, baik. Kak Adi, langsung saja boleh kami persilahkan untuk sharing tentang digital safety, memahami pinjaman online yang aman dan juga legal. Silahkan. Oke, terima kasih. Izin untuk screen share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, materi, MC, dan apresiasi yang besar buat teman-teman peserta yang sudah menginvestasikan waktunya untuk mengikuti acara yang luar biasa ini. Baiklah. Saya pikir saya langsung saja ke tema yang sudah disiapkan oleh panitia untuk saya, yaitu memahami pinjaman online yang aman dan legal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adi Warna. Saya sehari-hari tinggal di Pontianak. Kerjaan saya ngopi. Nah, terus kalau hobi saya, itulah saya sekarang bersama teman-teman sedang develop beberapa beberapa aplikasi, salah satunya fintech, financial technology, yang sedang kita persiapkan semuanya sih, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera beroperasional. Baiklah, saya langsung aja. Apa sih sebenarnya pinjaman online itu? Jadi kalau saya itu sering buka, mungkin kita sudah tidak asing lagi dapat SMS, dapat WA, apa segala macam yang menawarkan pinjaman cepat, pinjaman murah sih jarang ya, pokoknya cepat, langsung cair, dan lain sebagainya. Jadi hari ini saya mau sedikit sharing lah apa yang saya ketahui tentang pinjaman online itu. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, pinjaman online yang, karena untuk saat ini, sepengetahuan saya, regulasi untuk pinjaman online itu baru satu-satunya pinjaman online itu yang yang terakomodir oleh Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, yaitu tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sengaja saya
kata mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Karena pada dasarnya semua aplikasi pinjaman online itu sebenarnya mereka hakikatnya hanyalah sebagai perantara, ya, seperti marketplace lah, atau seperti kalau di transportasi mereka tuh aplikasi Gojek, Grab gitu. Terus kalau di marketplace mungkin Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi user penjual dan pembeli itu adalah benar-benar fungsi mereka cuma mempertemukan itu tadi, antara yang punya uang dengan yang pengen punya uang. Jadi dari sini penyelenggara layanan itu, jadi kalau masih menurut POJK 77, penyelenggara layanan adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, mengoperasikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Jadi berbeda dengan bank. Jadi penyelenggara atau aplikasi pinjaman itu sebenarnya mereka tidak punya uang. Bahkan kalaupun punya uang, mereka tidak diperkenankan untuk meminjamkan uang mereka. Gitu. Bunyi regulasinya begitu. Terus penerima pinjaman adalah orang atau badan hukum yang mempunyai utang atau perjanjian layanan pinjam meminjam dengan berbasis teknologi informasi. Terus pemberi pinjaman adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Jadi sederhananya mungkin dapat saya gambarkan begini. Jadi peran aplikasi itu di tengah-tengah betul-betul sebagai lembaga intermediasi. Jadi kalau dalam ini mereka tidak boleh melakukan transaksi yang seperti saya bilang tadi, mereka kalaupun punya uang, mereka tuh tidak diperkenankan untuk meminjamkan uang mereka. Beda dengan bank kan, kalau bank kan uang yang kalau kita pinjam uang itu yang dipinjamkan kita adalah aset bank, terlepas itu bank menghimpun dana dari nasabah. Nah, kalau dalam sistem pinjaman online itu sebenarnya peran aplikasi benar-benar sebagai peran perantara. Jadi yang kita pinjam adalah uang orang dari user lain yang memberikan yang bersedia memberikan pinjaman kepada kita. Terus apa sih karakteristik penyelenggara pinjaman online yang benar, yang sudah legal? Saya merangkum beberapa yang mungkin yang umum-umum. Terus yang pertama, pasti pinjaman online ini dia sudah harus terdaftar dan diawasi. Yang pertama oleh otoritas pemerintah, otoritas terkait. Dalam hal ini semua aplikasi pinjaman online itu sudah harus terdaftar dan atau berizin di otoritas jasa keuangan. Itu yang pertama. Jadi setidaknya ada tiga tempat mereka harus terdaftar. Yang kedua, mereka sudah harus terdaftar di asosiasi asosiasi penyelenggara pinjaman online. Sini ada beberapa asosiasi yang ada. Itu seperti asosiasi fintech pendanaan bersama. Ini yang pinjaman online harusnya sebagian besar ada di sini. Terus kalau yang dia berbasis syariah, mereka harus tergabung dalam asosiasi fintech syariah, AFSI. Terus untuk beberapa aplikasi yang masih dalam proses uji coba, yang tergabung dalam klaster inovasi keuangan digital, mereka biasanya baru tergabung di dalam asosiasi AFTEC, yaitu Asosiasi Fintech Indonesia. Dan yang berikutnya, semua aplikasi pinjaman online itu sepengetahuan saya wajib mengantongi sertifikat penyelenggara layanan elektronik atau PSE dari Kominfo. Perusahaan pinjaman online yang legal itu wajib mempunyai identitas yang jelas. Yang pertama, mereka harus punya alamat kantor. Jadi kalau dapat penawaran pinjaman online via aplikasi, aplikasi tertentu, pastikan mereka menjelaskan
posisi alamat kantornya di mana, alamat webnya apa gitu. Jadi tidak cukup dengan hanya aplikasi Android maupun iOS gitu. Terus mereka juga wajib mempunyai pusat pengaduan, pusat layanan konsumen gitulah. Jadi 3 hal ini wajib ada dicantumkan dalam setiap penawaran mereka. Terus transparan. Nah, pinjaman online itu wajib memberikan keterangan yang jelas terkait biaya layanan, suku bunga pinjaman, kualitas portofolio mereka, kualitas portofolio mereka gitu. Saya sedikit sampaikan teman-teman bahwa untuk pinjaman online yang legal itu untuk biaya layanan dan suku bunga itu mereka sudah sudah diregulasi. Sepengetahuan saya total suku bunga pinjaman dan biaya layanan kalau diakumulasikan itu tidak boleh melebihi 0,8% per hari. Ya agak besar memang. Cuma pinjaman yang ilegal bahkan jauh lebih besar gitu. Terus, nah ini juga salah satu ciri perusahaan atau aplikasi pinjaman online yang legal, yaitu mereka wajib menampilkan kualitas portofolio. Jadi kalau teman-teman masuk atau mengakses situs ataupun aplikasi pinjaman online, pastikan mereka punya menampilkan rasio TKB 90. Ini wajib. OJK mewajibkan setiap penyelenggara layanan pinjaman online itu untuk menampilkan kualitas portofolio mereka itu minimal TKB 90. TKB 90 ini adalah rasio tingkat keberhasilan bayar. Kalau di perbankan itu mungkin kita kenal NPL, tapi ini kebalikannya. Kalau NPL itu kan jumlah rasio kredit bermasalah ya. Tapi kalau ini adalah rasio pinjaman yang berhasil bayar yang sudah berumur 90 hari gitu lah, maka disebut TKB 90. Dan ini wajib, hukumnya wajib. Jadi kalau ada satu aplikasi pinjaman online yang memberi penawaran pinjaman, tapi mereka tidak mencantumkan ini di halaman depan web mereka atau di halaman depan aplikasi mereka, itu hampir pasti itu adalah perusahaan yang belum terdaftar atau belum berizin. Karena ini salah satu yang diwajibkan oleh OJK. Terus privasi. Nah, ini juga yang menjadi salah satu tantangan besar bagi kita tentang bagaimana kita menjaga privasi data kita. Nah, untuk perusahaan pinjaman online, itu pemerintah OJK melalui OJK cuma membolehkan penyelenggara itu mengakses 3 hal yang mereka sebut sebagai camilan, yaitu kamera, mic, and location. Jadi tidak dibenarkan sebuah penyelenggara atau sebuah aplikasi itu untuk meminta akses ke galeri, kontak. Ini juga untuk mengantisipasi beberapa kejadian yang mungkin sering kita dengar, berita-berita yang kita dengar yang ketika ada orang bermasalah, macet di pinjaman online, dibuatkan grup keluarga karena kontak-kontaknya ditarik. Jadi pengaksesan kontak, galeri dan lain-lain itu adalah tindakan ilegal ya jika dilakukan oleh sebuah aplikasi pinjaman online. Kemudian kode etik ini juga yang menjadi setiap penyelenggara pinjaman online mereka terikat pada kode etik. Itu salah satunya adalah mereka cuma diperbolehkan untuk mengontak orang-orang yang memang kita kasih kontaknya. Jadi waktu mengajukan aplikasi pinjaman misalnya, itu kan kita diminta kontak tuh, misalnya emergency kontak 3 orang misalnya. Nah, mereka cuma boleh mengontak orang-orang ini gitu. Jadi tidak diperkenankan untuk kontak orang-orang yang yang tidak kita setujui sebelumnya. Kalaupun bisa kan jadi pertanyaan juga, mereka dapatnya dari mana kan gitu. Terus sebuah layanan pinjaman online juga hanya punya batasan limit untuk menelpon. Jadi kalau ada keluhan, saya ditelepon kayak membabi buta, ditelepon berkali-kali dalam sehari. Dan sebenarnya ini
ada aturannya dalam kode etik layanan pinjam meminjam online itu hanya diperbolehkan menelpon sebanyak 3 kali, telepon diangkat ya. Jadi pastikan diangkat. Jadi kalau lebih dari 3 kali sehari itu sebenarnya sudah termasuk dalam pelanggaran. Terus etika etika berbicara pada saat penagihan apa segala macam sebenarnya itu semuanya sudah diatur. Mungkin memang pada prakteknya kita masih sering mendengar berita ada keluhan yang ditagih dengan kasar, bahkan dengan pelecehan, body shaming, segala macam. Nah, sebenarnya itu sudah tidak boleh dilaporkan lah itu, karena memang sudah tidak diperbolehkan. Terus pinjaman online tidak diperkenan. Yang terakhir ada pinjaman online itu tidak diperkenankan untuk memberikan penawaran dengan cara broadcast gitu kan. Jadi kita kalau sering dapat SMS, wah pinjaman murah, pinjaman cepat, pinjaman ini itu hampir dipastikan itu adalah penawaran dari perusahaan yang tidak jelas. Jadi harap berhati-hati. Nah, ini ada 2 berita yang saya kutip. Ini udah agak lama, cuma mungkin perlu kita ini bersama lah ya untuk pelajaran kita bersama. Pertama, ada seorang guru TK nyaris bunuh diri karena ditagih pinjaman online, ya, mungkin diancam segala macam gitu kan. Nah, berikutnya ada juga mungkin kesalahan dari kita gitu, dari kita juga gitu. Bahkan ada satu orang itu tercatat punya pinjaman ke 141 pinjaman, 141 akun di perusahaan pinjaman online. Ini kan gila gitu kan. Jadi selain kita harus mewanti-wanti tempat minjam, ya kita juga harus kalau istilahnya saya bilang ya harus sadar diri lah, sesuaikan dengan kemampuan. Nah, tips aman untuk agar tidak bermasalah dengan pinjaman online. Ada beberapa hal yang ingin saya. Yang pertama tadi, pastikan kita berhubungan, kalaupun harus melakukan pinjaman lewat pinjaman online, pastikan kita terhubung dengan fintech yang legal. Fintech legal ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan beberapa karakteristiknya. Kemudian pastikan kita menyesuaikan dengan kemampuan finansial. Kalau kita pinjam segini, mampu bayar lah. Kita pinjam segini, dengan bunga sebesar itu bisa bayar atau tidak gitu. Terus bijak dalam meminjam. Itu tadi, jangan pastikan memang kalau kita pun harus melakukan pinjaman online, pastikan betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jangan tergiur dengan kemudahan, kecepatan yang akhirnya pada akhirnya nanti di belakangan malah akan membuat susah diri kita. Mending kalau cuma kita, kalau sampai ke keluarga yang ditelepon, sampai keluarga yang atau bahkan teman-teman dekat, terus ya banyak macam lah yang bisa merugikan kita sendiri. Kemudian jangan terlalu mudah untuk memberikan data pribadi. Jadi kalau ada aplikasi yang meminta banyak data, hati-hati itu. Jadi jangan terlalu mudah percaya. Terus yang terakhir, laporkan jika ada pelanggaran. Jadi beberapa karakteristik tadi, kalau ada yang tidak sesuai, coba laporkan gitu. Jadi dapat laporkan ke OJK, misalnya kan punya layanan pengaduan di nomor 157, atau kalau di WA-nya itu ada WA-nya OJK itu ada 081 157 3 kali, 157 157 157. Terus bisa juga melaporkan ke asosiasi tempat mereka bernaung kalau yang legal ya. Ya kalau yang ilegal ya mungkin bisa laporkan ke polisi kan. Tapi ke OJK juga bisa kok, karena OJK secara berkala itu juga merilis aplikasi-aplikasi yang tidak berizin lewat Satuan Satgas Waspada Investasi. Jadi untuk keamanan kita bersama, jadi kita kalau mau melakukan pinjaman online, ya kita harus pelajari juga cara kerjanya, terus aturan mainnya. Pastikan kita paham
bunganya berapa, gitu kan. Jadi jangan cuma karena dapat tawaran mudah, dapat uang cepat, ya udahlah kita ambil aja, kita ini aja tanpa memperhitungkan risiko yang akan menimpa kita di kemudian hari. Oke, mungkin jika ada yang bisa kita diskusikan, kita bahas di diskusi aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi Warna. Ini memang sangat bermanfaat sekali karena di masa seperti ini banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjaman online yang memudahkan kita, atau enggak ini agak sedikit tricky juga ya. Di sisi lain mungkin teman-teman yang membutuhkan ini diberikan kemudahan, tapi ternyata ada juga nih hal-hal yang harus menjadi konsekuensi yang harus dijalani, seperti mungkin kontak-kontak kita jadi teman-teman ada yang sampai saya pun juga pernah mengalami, ada teman saya ditagih ke nomor saya sedangkan saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Terima kasih banyak Kak Adi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya di akhir acara ini, di akhir sesi tanya jawab ini ya Kak ya. Baik, teman-teman yang belum bertanya silakan aja mengajukan pertanyaan karena sudah ada pulsa Rp50.000 untuk 10 orang yang beruntung akan kita pilih ya ini ya. Oke. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan, mau saya bacakan dulu ya. Baik, ini dari Romli Aswat, pertanyaannya ditujukan kepada Kak Morteza. Bagaimanakah cara kita mengenal bahwa berita itu adalah hoax? Padahal setelah kita cek beberapa kali di situs resmi, ternyata itu ada web dan keasliannya. Jadi bagaimanakah cara kita menelusurinya? Silakan dijawab Kak Morteza. Ya, baik, terima kasih. Seperti sebelumnya kan ya, kita bisa cek di dari websitenya ya. Ini hoax atau bukan ya? Website ini terpercaya atau enggak? Jadi kita bisa cek juga berita-berita serupa di Google ya, atau topiknya. Kita lihat topiknya, kita lihat di Google tambahin kata hoax atau ada atau enggak. Atau bisa juga di Google fact check tools seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jika ada websitenya, di websitenya resmi atau enggak gitu, terpercaya atau enggak. Jadi kalau misalnya cuma blog biasa atau seperti yang saya sebutkan contohnya tadi, ada blog yang ini menyebutkan ini, lalu ada blog yang lain ternyata berlawanan. Nah, jika kita masih tidak yakin itu kebenaran beritanya, lebih baik kita tahan. Lebih baik kita tahan dulu, ya. Kita tahan, jangan nggak usah kita sebarin, karena kita sendiri pribadi nggak tahu ini beritanya benar atau enggak. Jadi main amannya tahan. Karena seperti misalnya virus komputer itu virusnya dulu, baru ada antivirusnya. Hoax itu hoaxnya dulu, baru ada klarifikasinya. Bisa jadi itu berita palsu yang baru muncul, yang belum ada klarifikasinya, kita nggak tahu. Pernah ada teman misalnya, tolong dong dicek ini hoax atau bukan. Saya lihat ini sumbernya nggak ada atau apa, nggak bisa. Saya sendiri nggak bisa memastikan ya. Kita sendiri nggak yakin ini benar atau enggak. Bahkan seandainya sudah ada sumber sekalipun, seandainya kita belum bisa memastikan ini kebenarannya, kalau kita tidak bisa mengklarifikasikannya, tahan dulu. Ya, jadi saran saya jangan disebarkan jika kita sendiri masih ragu gitu. Kecuali memang udah resmi dari situs-situs berita terkenal, udah banyak berita tentang itu, ya kan? Atau dari websitenya dari situs pemerintah. Tapi jika dari blog-blog biasa atau dari media sosial yang kita masih ragu, tahan. Ya, dunia belum berakhir ya. Kalau kita nggak nyebarin berita itu, nah itu. Demikian Kak Rio. Oke baik, terima kasih untuk jawabannya. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Kak Romli ya. Memang dengan adanya berita hoax ini memang sangat mencemaskan karena kita juga khawatir dengan kebenarannya ini ya. Apalagi ini sudah, kalau ngobrol tentang berita bohong, ini sudah diolah sedemikian rupa sehingga membuat kita sebagai masyarakat juga kadang terpercaya. Tapi memang banyak sekali ya berita-berita yang tidak benar. Ini bisa dicek kebenarannya. Salah satunya adalah jangan percaya dengan satu berita aja, tapi coba ada referensi berita yang lain yang sebagai acuan apakah berita ini benar atau tidak. Jadi jangan percaya dengan satu berita terlebih dahulu ya, dan jangan tahan dulu jarinya buat nge-share ya. Karena setelah kita tahu kebenarannya, baik, boleh kalau misalnya mau di-share ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Vera nih ya, dari Artia Ningsi. Kak Vera, bagaimanakah tips agar siswa terhindar dari penyimpangan literasi digital? Karena banyak sekali situs internet yang mengarah pada pornografi. Silakan Kak.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Artia. Nah, ini sering sekali ya pertanyaannya muncul dan ini juga menjadi sebuah fenomena sosial juga bagi para remaja, para milenial juga. Jadi yang awal yang kita harus lakukan adalah kita cari tahu dulu penyebabnya. Apakah pertama, rendahnya pemahaman masyarakat terkait hal yang tidak baik atau tidak terpuji tersebut. Yang kedua adalah image terkait pergaulan bebas. Dan terakhir adalah kurangnya kontrol dari orang tua. Jadi ini butuh sinergitas yang sangat luar biasa dari yang pertama pihak orang tua sebagai fondasi awal. Jadi kadang-kadang kan anak-anak kalau dilihat mengakses situs yang tidak baik tersebut, tiba-tiba orang tua langsung marah, kakak-kakak langsung marah seperti itu. Alangkah baiknya ketika kita pendekatan dengan putra-putri kita atau siswa atau mahasiswa seperti itu, sebagai kita yang lebih dewasa, jangan langsung memarahi emosi, tapi beritahu bahwa itu adalah hal yang salah dan berikan dampaknya. Jadi dampaknya nanti akan seperti ini, bahkan bisa terlibat kasus hukum kan seperti itu, karena nanti akan muncul lagi perbuatan-perbuatan yang tercela seperti itu. Yang kedua adalah dari kontrol sekolah. Sekolah juga patut sekali mengedukasi, terutama terkait pembelajaran seks sejak dini seperti itu. Jadi dari para guru yang bertugas di pelajaran biologi atau pelajaran-pelajaran lainnya bisa membantu untuk mengedukasi lebih detail bagaimana dampak dan juga efek yang akan ditimbulkan. Dan terakhir adalah masyarakat sebagai kontrol sosial juga. Jadi lingkungan juga sangat membentuk sekali. Terakhir dari pemerintah, itu pemerintah sebagai penegak hukumnya. Karena kan dari Kominfo juga sudah banyak melakukan beberapa strategi, diantaranya memblokir situs-situs yang tidak baik tersebut. Dan ada beberapa dari swasta juga yang mengadakan sosialisasi di radio, di TV, terkait bagaimana dampak dari mengakses situs yang tidak baik tersebut. Jadi kalau dari sinergitas sudah baik, dari pribadinya masing-masing, tentu etika harus kuat, pelajaran agama harus kuat, karena memang itu adalah hal yang tidak baik, dosa seperti itu ya. Dan lebih baik arahkan dengan hal yang positif. Mengikuti kegiatan seminar seperti hari ini, atau ikut lomba-lomba, karena challenge-challenge juga banyak sekali di media sosial, untuk lomba voice over, atau ikut beberapa BUMN juga mengadakan challenge untuk startup, gitu. Kenapa tidak kita alihkan untuk hal-hal yang positif, seperti itu. Semoga membantu ya untuk Artia yang sudah bertanya. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Kak Vera untuk jawabannya. Ini luar biasa banget ya, sangat inspiratif. Jadi banyak sekali saran dari Kak Vera tadi ya. Kenapa nggak ikut lomba-lomba atau hal-hal positif ya untuk mengalihkan dari kegiatan yang negatif tersebut ya. Banyak sekali kok teman-teman yang lebih banyak mengalihkan, bukan hanya sibuk dengan gadget, dengan buka situs-situs yang nggak penting atau nggak situs-situs yang negatif seperti itu ya. Banyak sekali banyak fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan dengan baik, apalagi di masa seperti ini ya. Baik, berikut ada pertanyaan dari Almizan, dan ini pertanyaan untuk 4 narasumber. Kita tampilkan 4-4-nya ya, ini ya narasumber ya. Kita tampilkan Kak Denny, Kak Morteza, Kak Vera, dan juga Kak Adi. Baik, pertanyaannya adalah dari Almizan. Menurut narasumber nih ya, yang sangat luar biasa di sini, kecanggihan teknologi saat ini, manakah yang lebih dominan, dampak positif atau negatifnya? Nah, mohon diberikan alasan dari kedua dampak tersebut, silahkan. Dari Kak Denny terlebih dahulu nih, silahkan Kak Denny. Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Mizan ya. Ya. Untuk dominannya sih, banyak positifnya sih. Karena kan gini, semenjak ada kecanggihan kan kita lebih dimudahkan dalam hal apapun. Nah gitu. Cuman masalahnya tuh kadang ada orang yang tidak tanggung jawab gitu. Baik, jadi lebih banyak positifnya daripada negatifnya, cuma negatifnya banyak yang tidak bertanggung jawab ya. Itu jawaban dari Kak Denny. Silakan dari Kak Morteza. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jelas ya. Positif banyak. Peningkatannya, kualitas hidup kita jelas ya. Misalnya, ya kayak kita handphone zaman dulu dengan handphone zaman sekarang, kecanggihan teknologi ini banyak memberikan dampak yang jelas-jelas positif bagi kehidupan kita ya. Nah, untuk negatifnya sebenarnya bagaimana kita bisa memfilter ya, bagaimana dari penggunanya. Jadi walaupun banyak dampak yang negatif, ya seperti kata Kak
Dwi Vera tadi, ya kita harus bisa juga memanfaatkan yang positifnya. Kita harus bisa memfilter diri kita, keluarga kita, gitu, untuk membentengi dari hal-hal yang negatif, gitu. Ya mau nggak mau kita pasti akan berhadapan dengan kemajuan teknologi ini, gitu kan. Terlepas dari positif maupun negatifnya. Ya, demikian. Terima kasih ya kepada pertanyaannya. Kembalikan. Oke, baik. Selanjutnya silahkan. Baik, terima kasih Kak Morteza. Kak Vera, silahkan Kak Vera. Baik, terima kasih Kak Mizan untuk pertanyaannya. Dampak positif dan negatif tersebar di media sosial seperti itu, di media internet juga ya. Tentu ini tergantung dari usernya. Kita sebagai pengguna internet mau melihat lebih banyak positif atau negatifnya. Kalau saya pribadi cukup tahu dampak negatif yang diberikan dari internet tersebut, tapi alangkah baiknya kita menggali hal-hal yang lebih positif seperti itu. Bisa promosi, jualan online, ketemu sama teman lama yang jauh dari daerah kita, ya. Dan bisa menggali banyak sekali wawasan ide sehingga kita bisa mempunyai ide-ide kreatif lainnya. Jadi mari kita fokus ke hal-hal yang positif karena internet kan seperti pisau bermata dua. Jadi pisau bisa dipakai untuk memotong bawang, bisa juga untuk hal kejahatan seperti itu. Jadi sekarang tergantung dari user, pengguna, mari kita sama-sama untuk menggunakan internet secara bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Terima kasih, Kak Mizan. Oke, terima kasih Kak Vera untuk jawabannya. Baik, selanjutnya kami persilakan Kak Adi Warna. Ya, terima kasih. Saya pikir tidak berbeda dengan pemateri lainnya. Mungkin kita sepakatlah semua kalau teknologi saat ini sudah seperti sudah menjadi kebutuhan, salah satu kebutuhan pokok bagi kita. Ya layaknya sebuah kebutuhan seperti makanan lah gitu kan. Ya kembali ke user, kembali ke kita. Ini makanan ini cocok tidak, bagus baik atau tidak buat kita. Kalau bagus makan, kalau tidak tinggalkan. Jadi sesimpel itu sih menurut saya. Jadi teknologi ini akan menjadi positif bagi orang yang punya keinginan untuk maju, punya keinginan positif, tapi akan jadi negatif jika digunakan tidak baik. Iya, benar ada faktor eksternal juga yang mengancam orang-orang yang positif. Misalnya itu tadi unsur-unsur penipuan apa segala macam. Ya, salah satu penangkalnya menurut saya kita mesti ikut mengupgrade diri seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi teknologinya berkembang, kita juga harus ikut berkembang gitu. Kita pakai smartphone, ya kita juga harus jadi smart people supaya hasilnya positif. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Adi Warna dan seluruh keempat narasumber. Terima kasih banyak untuk jawaban yang sudah diberikan ini ya. Semoga bisa membantu dari pertanyaan tadi ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, izinkan saya untuk sharing dulu ya tentang kesimpulan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari narasumber nih ya. Dari Kak Denny, keterampilan dasar untuk hardware dan juga software. Ini ada banyak sekali jumlah perangkat keras maupun lunak yang masih akan terus dikembangkan dan yang pastinya akan bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya. Baik, selanjutnya dari Kak Morteza, stop penyebaran hoax. Penipuan atau kebohongan yang bermaksud untuk membuat kekacauan atau informasi hoax itu adalah sangat menyesatkan sekali ya. Jadi waspadai dan kenali ciri-ciri dari hoax ini. Jangan asal sebar link, cari dulu sumber yang akurat atau yang valid. Kemudian filter informasi, cek dan recheck. Banyak source terpercaya yang bisa kita manfaatkan dengan sangat baik. Dan tadi harus saring dulu ya sebelum di-sharing. Nah, kemudian dari Kak Vera, seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dan ekspresi kreatif dan juga pengetahuan. Dan itu tadi yang sudah disampaikan, target utama pendidikan. 5 strategi yang dilakukan sekolah dan juga tenaga pendidik. Ada penguatan, ini tentang kapasitas pendidik dan juga tenaga kependidikan, kemudian peningkatan jumlah dan beragamnya sumber belajar ya. Jadi perluasan akses sumber belajar pun juga lebih luas lagi, peningkatan pelibatan publik, kemudian penguatan tata kelola sekolah. Jadi ruang gerak untuk belajar ini lebih luas lagi di masa seperti ini ya. Baik, dari Kak Adi Warna tentang pinjaman online, ini harus diawasi oleh pemerintah. Ada OJK, ada AFPI, dan Kominfo. Kemudian asosiasi pinjaman online pun
harus terlibat di situ ya. Ada fintech syariah Indonesia, ada fintech Indonesia, kemudian memiliki identitas yang sangat jelas. Ada alamat fisik kantor, kemudian alamat web, tempat untuk pengaduan, dan juga harus transparan biayanya, kemudian suku bunga, kemudian kualitas portfolionya juga harus jelas. Yang pasti ini harus melindungi dari privasi kita. Jadi penyelenggara hanya boleh mengakses 3 hal, yaitu adalah camilan tadi ya, disingkat dari KADI ya, ada kamera, mic, and location. Kemudian jangan lupa ada tips aman untuk teman-teman nih yang mau meminjam online. Fintechnya harus legal, kemudian sesuaikan dengan kemampuan finansial dari teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk bijak dalam meminjam ya. Jadi jangan hanya meminjam aja tapi tidak lupa mengembalikannya. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian lindungi data Anda dan laporkan jika ada kendala. Well, terima kasih banyak semuanya untuk hari ini. Wah, luar biasa sekali ya untuk teman-teman. Keempat narasumber luar biasa sekali, sangat inspiratif, dan semoga ini bisa membuat kita jadi lebih tahu lagi ya tentang apa yang tadi udah di-sharing ya. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saatnya kita berfoto bersama sebelum kita mengakhiri acara ini. Yuk, silakan. Semua kameranya di-on-kan, teman-teman. Yuk, kameranya silakan di-on-kan, teman-teman. Semua kamera di-on-kan, kita akan berfoto bersama untuk dokumentasi acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke, silahkan. Yuk, teman-teman, silahkan di-on-kan untuk kameranya. Yang belum on kameranya, yuk di-on-kan kameranya. Ya, semuanya jangan lupa senyum ke kamera. Jangan lupa senyum ke kamera ya, ngadep ke kamera, dan jangan lupa tersenyum. Oke. Oke, sudah? Oke, kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi. Yuk, semuanya kameranya di-on kan. Yang belum on silahkan kameranya dibuka. Yuk, kita dokumentasikan dulu acara hari ini. Oke, semuanya sudah? Oke. 3, 2, 1. Well, terima kasih banyak untuk Kak Denny Sutrisno, terima kasih banyak untuk Kak Morteza, terima kasih untuk Kak Vera, dan terima kasih untuk Kak Adiwarna. Luar biasa untuk semangat hari ini, teman-teman dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sukses selalu tentunya ya, dan akhirnya saya Rio Brahma pamit. Terima kasih untuk semuanya, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak
bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.